Lantas seperti apa tanggapan Dinas Perhubungan Kota Depok? Telah ada rekan kami Priscila Puspa yang berada di lokasi. Silakan Priscila dengan laporan Anda. Vandana dan juga pemirsa, wacana pemutaran lagu di lampu merah di Depok ini menjadi heboh di media sosial khususnya, dan yang menarik perhatian dari warganet karena lagu yang berjudul Hati-Hati ini dinyanyikan langsung oleh Wali Kota Depok yakni Muhammad Idris Abdul Somad, dan berikut petikan lagunya. Hati-hati di jalanan, jangan ugal-ugalan. Bila naik kendaraan, jangan kebut-kebutan. Jangan sampai orang bilang engkau pengganggu jalan, seperti orang bingung tak tahu peraturan. Dan sebenarnya kapan wacana ini akan berlangsung dan seperti apa, dan apakah memang lagu yang dinyanyikan oleh Pak Wali Kota ini akan diperdengarkan di lampu merah Kota Depok? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Bapak Dedang Wihana. Kita akan tanya-tanya langsung apakah memang benar wacana ini akan digelar secepatnya atau seperti apa. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, apa kabar? Baik Pak, ini malam-malam sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, meskipun suasana agak redup ya. Dan ini bagaimana Pak? Wacana ini emang agak buru-buru atau memang sudah terkonsep atau seperti apa Pak? Ya, perlu saya luruskan kembali bahwa kegiatan untuk memberikan aksen pesan-pesan di belantas di dalam lampu merah ini adalah bagian kecil dari keseluruhan program atau rencana dalam konsepsi Joyful Traffic Management. Jadi yang dimaksudkan yang sekarang tersebar bukan berarti kita untuk menampilkan musik sepanjang hari di tempat itu, tetapi kita menggunakan ruang durasi lampu merah. Kalau di beberapa wilayah, beberapa kota besar, biasanya suaranya tweet atau tut atau pip pop seperti itu. Nah, itu kita gunakan aksen musik ataupun pesan-pesan tim lantas. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Satu, untuk para penyeberang jalan menjadi pengingat dimulai dan berakhirnya lampu merah sehingga dia waspada. Nah, untuk para pengguna jalan, dia untuk sosialisasi peringatan agar tertib di jalan. Tujuannya apa? Tertib di jalan agar pengguna jalan yang lain juga bisa merasa nyaman, seperti itu. Selain itu, sebenarnya di dalam konsepsi bagaimana empowering terhadap musisi jalanan dalam ini para pengamen, kita juga sediakan spot di terminal untuk mereka berkreasi. Jadi pada jam-jam tertentu, ketika penumpang kereta api turun bisa menikmati sajian daripada musisi jalanan. Dan alhamdulillah itu juga bisa memberdayakan mereka. Berarti ini dengan adanya pemutaran lagu di lampu merah mengurangi para pengamen di jalanan gitu ya Pak ya? Salah satunya memberdayakan mereka agar tidak di jalanan, mereka bukan lampu merahnya ya, tapi spot yang ada di terminal, seperti itu. Nah, kembali tadi kepada lampu merah yang bernuansa seni di mana ada pesan-pesan di lantas, tujuannya apa yang sampaikan tadi? Rencana besarnya di dalam Joyful Traffic Management memang di dalam arahan pembangunan kita bagaimana menciptakan transportasi yang nyaman, lalu lintas yang nyaman. Banyak hal yang kita lakukan. Jadi dari manajemen rekayasa lalu lintas kita konsepkan terkait manajemen rekayasanya, dari sisi perlengkapan jalan juga kita lengkapi. Nah, dari sisi transportasi publik kita juga sedang merencanakan akses-akses transportasi publik. Jadi misalnya kita akan membuka jalur transportasi publik dari Terminal Terpadu Depok, Margonda Raya, Juanda sampai dengan Terminal Jati Jajar. Demikian juga untuk membuka akses-akses terutama ke wilayah Jakarta. Nah, seperti itu. Dalam jangka panjang kita punya rencana-rencana di dalam menata transportasi perkotaan seperti Nah, ini kan dibuat konsep yang begitu kreatif ya Pak ya. Ini apakah memang pesan-pesan ketertiban ini harus digaungkan, dan memang apakah Kota Depok ini tidak tertib sehingga membuat kemacetan atau seperti apa? Datanya seperti apa sih Pak sekarang? Baik, ya. Pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Depok begitu elok untuk bermukim. Bayangkan saat ini penduduk Depok 2 juta jiwa. Dan itu kita tidak bisa juga membatasi orang untuk tidak boleh tinggal di Depok. Karena
administrasi kependudukan kita memperbolehkan orang tinggal di mana saja. Nah, maka dari itu apa yang menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan, maka pola pergerakan orang, terutama pada saat weekend, itu dengan indikator kinerja ruas jalan, dengan level of service di Jalan Margonda Raya dan Jalan Dewi Sartika itu sudah mencapai kategori D. Artinya arus sudah tidak stabil. Maka dari itu kita bagaimana berpikir untuk membangun ataupun menyusun sebuah konsep tadi di dalam bentuk joyful traffic management. Ya. Nah ini akan wacana ini akan berlangsung uji coba atau langsung diterapkan atau seperti apa? Ini kapan dan bagaimana penerapannya? Ya, dalam hal ini Pak Wali sangat concern di dalam bagaimana tadi melakukan mewujudkan lalu lintas yang tertib. Dari ide yang sederhana, ya, ingin menyajikan sesuatu, ya meskipun saat ini terjadi viral yang luar biasa, ikhtiar ini adalah bertujuan untuk kebaikan seperti itu. Jadi rencana kami mencoba, ya kan, memperhatikan aspek-aspek yang lain. Kita memperhatikan juga aspek-aspek keselamatan di dalam berlalu lintas di jalan. Ya mudah-mudahan saja di akhir Agustus tadi traffic light dengan mengisi durasi 45 sampai 60 detik sesuai itu direncanakan pada akhir Agustus. Inginnya kita lakukan uji coba. Uji cobanya di mana, Pak? Rencana kita di traffic light Juanda dan kita menggunakan peralatan yang sudah ada. Jadi kita memiliki traffic light yang sudah terkoneksi dengan area traffic control system (ATCS) yang ada di sub dan juga di control room atau the core yang ada di balai kota. Jadi di sana sudah ada speakernya, di sana sudah ada CCTV-nya, dan kami di sini sudah terbiasa juga menggunakan itu dari ATCS ini untuk mengingatkan para pengendara jika mereka melewati batas. Ya, kita sudah ada batas mana motor di mana, mobil di mana, kita selalu mengingatkan, kita gunakan itu. Nah, sekarang peralatan itu kita optimalisasikan penggunaannya atau fungsinya seperti itu. Ini kan wacananya baru bulan depan begitu, tapi yang ramai ini kan karena dinyanyikan oleh wali kota. Apakah memang ini mengingat tahun depan pilkada begitu ya Pak ya? Apakah ada hubungannya atau seperti apa Pak? Ya, kita kerja dalam koridor pemerintah. Paradigma pemerintahan mengajarkan orientasi kepada pelayanan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan pencitraan untuk menghadapi pilkada. Kita adalah memang baik, dan lagu ini memang sudah ada sejak tahun 2018, bukan ujung-ujung tahun ini kita lakukan. Ada ini sudah tahun 2018. Makanya nanti kita hidupkan kembali, dan sekali lagi saya sampaikan terutama kepada sahabat warga, itu sama sekali tidak hubungannya dengan pilkada. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dan waktunya Pak Dadang. Ya. Dan pemirsa, memang ini adalah sebuah konsep kreatif di mana pesan-pesan ketertiban disampaikan lewat lagu, dan kita akan melihat bagaimana nanti bulan depan uji cobanya apakah ini memang efektif memberikan pesan-pesan ketertiban sehingga pengendara. Ya, terima kasih Priscila atas laporan Anda langsung dari kantor Kadishub Kota Depok.